Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Habibi dengan NIM 24031112357. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan analisis evaluasi antarmuka pengguna pada studi kasus aplikasi e-commerce yang bernama ShopNow. Nah, presentasi ini bertujuan untuk membedah masalah usability yang menyebabkan penurunan penggunaan aktif pada aplikasi tersebut. Langsung saja kita masuk ke latar belakangnya. Berdasarkan survei di awal, ShopNow ini menghadapi krisis kepercayaan dari penggunanya. Ada lima poin keluhan utama yang ditemukan, yaitu yang pertama adalah fitur cari yang sulit ditemukan dan navigasi yang membingungkan, proses checkout yang terlalu panjang dan tidak efisien, tampilan yang tidak konsisten, hingga kegagalan transaksi yang fatal. Nah, mari kita bedah permasalahannya satu persatu. Yang pertama, kita masuk dari aspek learnability atau kemudahan dipelajari. Nah, masalah utama ShopNow adalah fiturnya yang sulit dicari atau fitur carinya yang tersembunyi dan menu yang membingungkan. Nah, hal ini disebabkan oleh hierarki visual yang buruk dan arsitektur informasi yang tidak teratur. Dampaknya, pengguna baru akan merasa kesulitan memahami cara kerja aplikasi dan seringkali gagal menemukan barang yang sebenarnya mereka cari. Selanjutnya itu, kita masuk kepada aspek efisiensi. Nah, kita menemukan bahwa proses checkout di ShopNow itu terlalu panjang. Secara teknis, ini disebut sebagai high interaction cost karena terlalu banyak langkah atau halaman yang tidak perlu. Dampaknya sangat serius, yaitu cart abandonment, atau pengguna membatalkan pesanan tepat di tengah jalan karena merasa prosesnya yang melelahkan. Yang ketiga, kita masuk ke aspek errors. Nah, transaksi di ShopNow seringkali gagal, dan masalah utamanya adalah karena tidak adanya pesan kesalahan atau error message yang jelas. Hal ini melanggar prinsip error prevention and recovery. Pengguna yang gagal bertransaksi akan merasa kecewa dan kemungkinan besar tidak akan kembali lagi, karena merasa uang mereka tidak aman. Selanjutnya itu aspek satisfaction dan memorability. Pengguna mengeluhkan antarmuka yang tidak konsisten antar halaman. Hal ini disebabkan karena tidak adanya standar desain atau desain sistem yang baku. Ketidakkonsistenan ini membuat pengguna tidak nyaman secara visual dan sulit mengingat pola interaksi pada suatu aplikasi. Nah, sebagai solusi, saya menawarkan beberapa rekomendasi perbaikan berbasis UI UX. Yang pertama yaitu untuk checkout, kita harus menerapkan one-page checkout atau setidaknya progress tracker agar pengguna tahu sudah sampai di mana prosesnya. Misalnya kayak di aplikasi Shopee itu progress tracker paket mereka agar mereka tahu kayak paket mereka tuh udah sampai di mana gitu. Nah, yang kedua itu untuk error handling. Nah, kita wajib menambahkan validasi real time dan pesan solusi yang sangat jelas agar pengguna tahu apa yang harus mereka lakukan. Seperti yang saya contohkan di gambar di bawah ini, ada pesan transaksi gagal gitu. Nah, jadi pengguna itu tahu kalau transaksi mereka itu gagal gitu. Selanjutnya itu rekomendasi perbaikan untuk navigasi. Nah, kita bisa menerapkan sticky search bar di bagian atas dan bottom navigation untuk menu utama. Contohnya mirip pada pola navigasi Shopee atau Tokopedia yang sudah familiar bagi pengguna. Seperti gambar yang sudah saya sertakan juga pada slide. Nah, selanjutnya itu refleksi dan prioritas. Jika saya berperan sebagai UI UX designer, prioritas pertama saya adalah untuk memperbaiki alur checkout dan juga transaksinya, karena ini adalah jantung dari bisnis e-commerce. Nah, prioritas kedua itu navigasi dan juga pencarian. Untuk aksesibilitas produk, baru kemudian kita masuk ke konsistensi visual untuk memperkuat branding. Jika masalah ini diabaikan, dampaknya adalah kerugian bisnis yang masif karena rendahnya tingkat konversi dan hilangnya kepercayaan pasar. Dan dampaknya terhadap bisnis jika kita tidak memperbaiki masalah tadi, yaitu yang pertama, penurunan pendapatan secara drastis. Lalu selanjutnya juga citra brand kita bisa jadi buruk dan kita akan kalah bersaing dengan brand-brand lainnya. Nah, jika kita memperbaiki masalah yang tadi, ini akan meningkatkan retention rate dan juga loyalitas pengguna. Nah, mungkin segitu saja dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Jadi, kesimpulannya, perbaikan UI UX bukan sekedar mempercantik tampilan, tetapi investasi strategi untuk keberlangsungan bisnis digital. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.